Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ekonomi Indonesia dipastikan akan mengalami resesi di kuartal 3 tahun 2020. Hal ini melihat proyeksi ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yakni minus 1% hingga 2,9%. Lalu bagaimana masyarakat bersiap menghadapi resesi dan kita akan melihat fakta-fakta yang akan disampaikan Dade Salampesi dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan, Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, sejumlah negara sudah resmi masuk ke dalam jerat resesi global. Namun Indonesia baru akan masuk ke dalam jurang resesi ini diperkirakan mulai kuartal 3 tahun ini, yaitu di penghujung September 2020. Setidaknya itulah yang disiratkan oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Sri Mulyani. Tapi sebelumnya kita lihat dulu jurang resesi yang sudah menjerat sejumlah negara di dunia. Dalam informasi grafis yang pertama, kita lihat informasi grafis berupa peta resesi yang sudah menjerat sejumlah negara di Asia, termasuk kawasan kita yaitu Asia Tenggara. Kita mulai dari yang paling dekat, yaitu ada Asia Tenggara karena negara tetangga Singapura. Setidaknya informasi terakhir pada kuartal sekarang berjalan, yaitu yang ketiga, diprediksikan akan mengalami resesi hingga minus 13%. Padahal di kuartal sebelumnya Singapura mengumumkan bahwa mereka mengalami pertumbuhan ekonomi secara negatif sampai minus 41. Sementara itu Thailand minus 12, Filipina minus 16, Malaysia minus 17. Secara rata-rata negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami resesi hingga minus belasan persen. Sementara di Asia Barat ada Arab Saudi dan Bahrain yang minusnya tidak terlalu besar, yaitu minus 1% saja. Sementara Iran mengalami pertumbuhan ekonomi negatif atau mengalami kontraksi hingga minus 10%. Lalu bagaimana dengan negara-negara di Asia Timur, di regional negara-negara yang berdekatan dengan Tiongkok? Ada Hong Kong yang minus 9%, Jepang minus 10%, Korea Selatan yang ternyata berbeda dengan negara tetangganya hanya mengalami pertumbuhan ekonomi negatif minus 3,3%. Namun Makau pertumbuhan ekonomi negatifnya mencapai minus 68%, lebih buruk daripada Singapura. Lalu Mongolia minus 10%. Yang menjadi pertanyaan adalah sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, begitu juga dengan kawasan Asia, sudah lebih dulu masuk ke jurang resesi. Sementara kita diproyeksikan baru akan memasuki jurang resesi pada akhir bulan ini, di penutupan kuartal ketiga 2020. Pada 30 September 2020. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi di kawasan yang berpengaruh kepada Indonesia? Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya, pemirsa. Jadi disampaikan oleh berbagai pihak bahwa nasib baiknya adalah sejumlah negara-negara di ASEAN sebelum mereka resmi masuk ke dalam jurang resesi, mereka sudah mempersiapkan langkah antisipatif agar ekonomi mereka bisa tetap berputar. Di antaranya dengan meluncurkan paket kebijakan fiskal dan juga stimulus moneter dan keuangan. Di lain sisi, Wasekjen untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, Aladin Derilo, mengungkapkan bahwa negara ASEAN dinilai lebih baik dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke jurang resesi yang sebenarnya sulit untuk dihindarkan. Di sini Aladin mengungkapkan dalam kasus ASEAN, konteks di kawasan Asia Tenggara, kawasan ini telah mampu menghasilkan langkah-langkah yang menentukan dan tepat sasaran, yaitu dua langkah yang sudah saya sebutkan tadi, ada paket kebijakan fiskal dan juga stimulus moneter dan juga keuangan, dilanjutkan oleh Aladin. Dan di ASEAN kita dapat mengatasi masalah yang terkait dengan kesiapan kesehatan di wilayah kita, maksudnya di regional ASEAN. Jadi dari pernyataan ini dalam kesempatan yang sama disampaikan juga oleh Wasekjen untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN bahwa negara ASEAN secara kebetulan sama-sama sepakat bahwa pembenahan kesehatan dan juga pembenahan ekonomi harus berjalan berdampingan. Lalu ini secara nasional, maksud saya ini secara Asia dan juga secara kawasan di regional Asia Tenggara. Bagaimana di dalam negeri Indonesia? Kita lihat informasi grafis berikutnya, yaitu terkait dengan proyeksi keuangan Indonesia karena Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, sudah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk sepanjang tahun 2020. Diproyeksikan pada tutup tahun 2020 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan negatif, minus 1,7 sampai minus 0,6%. Angka ini sebenarnya relatif baik jika dibandingkan dengan negara tetangga kita yang lain,
karena mereka cenderung pertumbuhan ekonomi negatifnya lebih parah lagi, terkontraksi lebih dalam lagi. Kita lihat data yang sudah terjadi pada kuartal pertama di tahun 2020 yang berakhir pada bulan Maret, ekonomi Indonesia masih tumbuh positif yaitu 2,97%. Lalu di kuartal ketiga pada akhir Juni ternyata kita sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif minus 5,23%, dan penutupan kuartal ketiga yang akan berakhir pada 30 September 2020 diproyeksikan kita akan kembali mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi antara minus 2,9% sampai minus 1,1%. Sehingga secara teknis definisi dari resesi adalah apabila suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi secara negatif 2 kuartal berturut-turut. Sehingga apabila yang diprediksikan oleh Menteri Keuangan ini benar bahwa pada penutupan kuartal ketiga kita akan mengalami pertumbuhan negatif lagi, maka Indonesia dinyatakan resmi juga ikut masuk ke jurang resesi. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan akhir Desember nanti di kuartal 4 2020? Secara keseluruhan Sri Mulyani sudah menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini akan tumbuh negatif antara minus 1,7 sampai minus 0,6. Tapi untuk kuartal keempat, Oktober, November, dan juga Desember, Sri Mulyani mengungkapkan dalam sebuah webinar beberapa hari yang lalu, dan mungkin juga masih berlangsung untuk kuartal keempat. Maksudnya adalah masih akan negatif di kuartal keempat. Yang kita upayakan bisa mendekati 0, ditargetkan oleh pemerintah pertumbuhan ekonomi kita setidaknya bisa mencapai angka 0 atau positif, sehingga kita bisa segera keluar dari jurang resesi, pemirsa. Lalu apa dampak resesi ini bagi masyarakat, bagi Anda dan saya? Karena ternyata resesi ini, pemirsa, berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Saya kelompokkan dampak resesi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama kita lihat dulu secara makro, ada kinerja pasar modal yang ternyata turun. Kita lihat faktanya pada awal Maret 2020, pada saat itu pemerintah mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa ada warga negara Indonesia di dalam negeri yang resmi mengidap corona pada 2 Maret. Pada saat itu kinerja pasar modal atau indeks harga saham gabungan bergerak di kisaran yang cukup stabil antara 6.000 sampai 6.200. Namun pasca pengumuman pandemi resmi masuk Indonesia oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret, maka di akhir Maret IHSG langsung turun ke angka 3.900, pemirsa. Lalu hingga saat ini sebenarnya IHSG sudah tumbuh positif lagi walaupun belum setinggi pada Maret, yaitu sekitar 5.200 poin untuk IHSG. Sementara untuk aspek lainnya dunia usaha juga cenderung merugi karena di sini tentunya daya beli masyarakat yang menurun sehingga berkorelasi juga kepada pengangguran yang naik. Ini adalah salah satu aspek yang paling dirasakan oleh masyarakat. Karena banyak pengangguran yang naik sehingga angka PHK naik, berpengaruh ke UMKM karena suplai untuk mereka berkurang, pembeli mereka juga berkurang, dan modal mereka juga berkurang. Sehingga ada pelemahan daya beli di sini. Ini adalah dampak resesi kepada berbagai lapisan masyarakat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus pemerintah lakukan? Kita lihat informasi grafis berikutnya. Ini adalah sejumlah langkah yang harus kita lakukan, khususnya pemerintah lakukan untuk meminimalisir dampak resesi ini kepada masyarakat. Yang pertama, pemerintah harus berupaya mendongkrak daya beli masyarakat, menciptakan demand, permintaan, termasuk mendorong belanja pemerintah tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jawa, tapi di berbagai pelosok tanah air. Lalu yang kedua yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah adalah penyaluran dana stimulus berupa BLT, bansos, subsidi gaji, dan berbagai langkah lain yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahun 2020 ini. Dan juga langkah lain yang sudah dilakukan sebagai langkah antisipatif dari pemerintah agar pandemi atau resesi ini bisa diminimalisir dampaknya adalah reformasi regulasi. Salah satunya seperti yang kita ketahui bahwa kredit perbankan sudah diperkecil bunganya dan berbagai reformasi regulasi lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai penutup, pemirsa, saya mengutip pernyataan dari anggota DPR RI Komisi 11, ada Dito Ganindito pada Jumat 25 September 2020 disampaikan pada pekan lalu bahwa apabila Indonesia resesi, kontraksi terhadap keseluruhan indikator perekonomian tidak akan berkepanjangan. Itu tadi pernyataan penutup untuk fact check hari ini bahwa anggota DPR sudah optimistis bahwa memang kita akan masuk jurang resesi. Namun dampaknya diperkirakan tidak akan berkepanjangan. Semoga resesi yang akan kita hadapi bersama betul-betul dampaknya tidak akan berkepanjangan kepada kita, terutama masyarakat kecil. Saya kembalikan ke Sumi.